Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat, menggali dari Kato Pusako. Seperti bunyi Kato Pusako, pasah labu dek batampu, lancah kaji dek baulang. Kalau bermulai dari awal, kalau berbilang dari aso. Diulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat luar nan tigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga para dosanak semuanya selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo. Rajo Sri Maharajo Dirajo. Siapakah beliau sebenarnya? Untuk mengetahui Rajo Sri Maharajo Dirajo bisa kita lihat di dalam setiap menegakkan para datuk yang baru di luar Nantigo. Nama Rajo Sri Maharajo Dirajo selalu disebutkan dalam Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo dan Kato Pusako Perjalanan Sejarah Adat, yang kemudian disebut dengan Kato Pusako Adat. Di sini akan diturunkan tulisan mengenai Rajo Sri Maharajo Dirajo dari beberapa sumber, lisan maupun tulisan. 1. Sumber dari lisan. Dari menegakkan datuk di luar Nantigo yang disebutkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mulai dari zaman Rajo Sri Maharajo Dirajo berkuasa di Pariangan di tahun sebelum Masehi sampai ke zaman sekarang. Waris sudah punyato ditarimu, tutuh pun indak kunjung lupo. Takalo maso dahulunya, samusim maso saisua, tumbuhnya adai nan usali, lorong kapado nini moyang kita, nan membuat adek jo pusako, asa usuh kalau dikaji di dalam Kato Pusako. Sapie bolahan tigo jurai, tigo rajo naik nobat, turun dari tanah besar, sajurai kabanuruhum, banamo Rajo Sri Maharajo Alih, sajurai kabanu kino, banamo Rajo Sri Maharajo Dipang, sajurai Kapulau Paco, banamo Rajo Sri Maharajo Dirajo. Anak nandari Maharajo Iskandar Zulkarnain dan Bahtatah di Banuruhum, menguasai banyak nagari sampai ke Tanah Besar. Barangke dari Tanah Besar, balayi dendang di lautan, dandang dan dalam pasawangan, dek lamo dandang balayi. Wakatu langit basentak naik, wakatu bumi basentak turun. Nampak api bakijo di puncak gunung Langgopuri atau gunung yang paling tinggi. Gunung Sagadang Taluaiti banamo Gunung Marapi. Pisau Sirawi bari bahulu diasah Mangko Bamato. Lawitan sajo dahulunya kini banamo Pulau Paco. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah permulaan dari Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo yang selalu diucapkan turun-temurun dari generasi ke generasi dalam setiap menegakkan seorang yang diberikan gelar pusako adat berupa datuk di luar Nantigo. Arti dari Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo itu adalah sebagai berikut.
Waris sudah pun nyato ditarimo, tutuh pun indak kunjung lupa. Takalo maso dahulu, samusim maso saisua, tumbuh hanya adik dan usali. Maksudnya, waris sudah punya to ditarimo, yaitu adat dan semua peraturan serta ketentuannya sudah jelas dan diterima oleh generasi ke generasi secara turun-temurun dan dipakai di luar Nantigo. Tutuh pun indak kunjung lupa, yaitu mengenai riwayat perjalanan sejarah rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat, sampai kepada pembuatan adat dan pemakaiannya di luar Nantigo. Dikatakan secara lisan dan tetap tidak akan lupa turun-temurun. Tak kalau maso dahulu, yaitu ketika masa dahulu kalau Pulau Paco itu masih dihuni oleh orang-orang yang belum mengenal kebudayaan yang maju, dan mereka hidup masih berkelompok-kelompok dan hidup dengan berburu dan belum mengenal bersawah dan berpara untuk dipaladangi yang tetap. Samusim maso saisu, yaitu pada zaman yang lama sekali datanglah orang dari tanah besar ke Pulau Paco itu, dan orang-orang itu kemudian membuat pemukiman dan mengajari para penduduk bertani dengan cara bertani yang baik dan lain-lain. Tumbuh hanya adik dan usali, yaitu sesudah orang-orang dari tanah besar itu tiba di Pulau Paco itu, kemudian mereka mulai menanam kebudayaan dan membuat sistem pemerintahan adat di Pariangan oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya. Katup Sako perjalanan sejarah Rajo. Lorong kapado nini moyang kita nan membuat adik jo pusako. Asa usuh kalau dikaji di dalam Katup Sako. Maksudnya, terhadap nenek moyang kita yang membawa peradaban tinggi dengan segala adat dan budayanya ke luar Nantigo. Kemudian, di luar Nantigo, nenek moyang kita ini membuat adat dan pusako dengan semua aturan-aturannya. Asal usulnya kalau dicari, maka ada di dalam Katup Sako, yaitu dalam Katup Sako perjalanan sejarah Rajo. Katup Sako perjalanan sejarah Rajo. Sapih bolahan 3 jurai, 3 rajo naik nobat. Turun dari tanah besar, sajurai ke Banuruhum. Banamo Rajo Sri Maharajo Ali. Sajurai ke Banu Cino, Banamo Rajo Sri Maharajo Dipang. Sajurai ke Pulau Paco, Banamo Rajo Sri Maharajo Dirajo. Maksudnya, dalam satu keturunan dibelah menjadi 3 rumpun. Orang 3 rumpun ini diangkat menjadi pemimpin. Rombongannya, ketiga orang pemimpin ini berangkat dari tanah besar menuju negeri yang lain. Serumpun pemimpin ini yaitu Rajo Sri Maharajo Ali bersama rombongannya pergi ke negeri Rum di belahan barat benua Eropa. Serumpun pemimpin ini yaitu Rajo Sri Maharajo Dipang bersama dengan rombongannya pergi ke negeri Cina di belahan timur benua Asia. Serumpun pemimpin ini yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya pergi ke Pulau Paco di belahan timur bagian tenggara Asia Tenggara. Katup Sako perjalanan sejarah Rajo. Anak dari Maharajo Iskandar Zulkarnain nan bertata di Banuruhum, menguasai banyak nagari sampai ke tanah besar. Bacito-cito menyatukan negari
barat jo negari timur. Maksud 3 raja atau ketiga pemimpin itu, yaitu Raja Sri Maharaja Ali, Raja Sri Maharaja Dipang, dan Raja Sri Maharaja Diraja adalah anak dari Maharaja Iskandar Zulkarnain yang bertahta di benua Ruhum. Karena orang-orang pada zaman dahulu, yaitu Raja Sri Maharaja Diraja dan rombongannya, menganggap tempat bertahtanya Maharaja Iskandar Zulkarnain masih berada di dalam benua Ruhum atau benua Eropa. Dan daerah taklukan Iskandar Zulkarnain sampai ke tanah besar, yaitu dataran yang luas dari Persia sampai ke lembah Sungai Indus di Pakistan dan India sekarang. Maharaja Iskandar Zulkarnain juga bercita-cita ingin menyatukan negeri belahan barat dan negeri belahan timur dengan melalui perkawinan campuran. Walaupun bukan beliau sendiri yang mewujudkannya, tapi anak-anaknya dan keturunannya. Katup Sako Perjalanan Sejarah Raja. Balayi dandang di lautan, dandang dalam pasawangan. Dek lamu dandang balayi, wakatu langi basentak naik, wakatu bumi basentak turun. Tanpa api bakijo di puncak gunung Langgopuri. Gunung Segadang Talu Itiak Badamo Gunung Marapi. Sampai di sini dahulu, karena agak panjang. Nanti akan disambung dalam sejarah berikutnya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.